Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggun Kurniatul Hidayah, NIM 20051204006 dari Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Apa itu standarisasi? Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Protokol sendiri adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data pada komputer. Apa saja kegunaan standarisasi? Kegunaan standarisasi yang pertama yaitu untuk dapat digunakan oleh banyak orang. Misalkan pada hardware handphone, kita harus mempunyai sebuah standarisasi untuk dapat menggunakannya pada banyak orang. Sebuah handphone harus memenuhi standar atau kriteria tertentu untuk dapat digunakan, seperti frekuensi sinyal yang dimiliki, kartu SIM apakah yang bisa dipakai pada handphone itu, dan lain sebagainya. Jadi intinya sebuah standarisasi ini harus dapat digunakan oleh banyak orang dan harus dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu memudahkan komunikasi satu sama lain. Seperti apabila terdapat sekumpulan komputer pada satu vendor A yang sama terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal dengan protokol vendor tersebut, kemudian ada sebuah komputer dari lain komputer dengan vendor B ingin terhubung ke dalam jaringan tersebut yang tidak memiliki protokol dari vendor A. Tentu komputer dari vendor B mengalami kesulitan untuk terhubung. Jadi sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Sebuah standarisasi bisa membantu kita dalam berbagai pekerjaan. Contohnya dalam pembuatan kabel jenis crossover atau straight, terdapat standarisasi yang bisa kita gunakan yaitu T568A dan T568B untuk memudahkan kita dalam pembuatan jenis kabel tersebut. Apabila tidak terdapat standarisasi tersebut, tentu kita akan sedikit bingung dalam pembuatan kabel tersebut. Jadi standarisasi dapat memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, apa saja organisasi yang ada pada standarisasi jaringan komputer? A. Organisasi Standarisasi untuk Telekomunikasi. ITU atau International Telecommunication Union berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon. Dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. ITU memiliki 3 layanan pokok. Yang pertama, Radio Communication Sector atau ITUR, Telecommunication Standardization Sector atau ITUT, yang dimulai dari tahun 1956 sampai 1993. ITUT dikenal dengan nama CCITT atau Komite Konsultatif Internasional Telegraphique Telephonique. Salah satu yang sudah distandarisasi adalah X25. Yang ketiga yaitu Development Sector atau ITUD. Kemudian B yaitu Organisasi Standarisasi Internasional. Berbagai standar internasional dihasilkan oleh ISO, yaitu International Standards Organization, sebuah organisasi yang dibentuk tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI, yaitu dari US, BSI dari Inggris, AFNOR dari Prancis, DIN dari Jerman, dan masih banyak lainnya, kurang lebih 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers. Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain IEEE 802 untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi IDO 8802. Kemudian C, Organisasi Standarisasi untuk Internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITUT ataupun ISO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite informal yang dibentuk dengan DoD setelah ARPANET terbentuk yang disebut dengan IAB, Internet Activities Board.
Pada komite inilah menampung semua ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Para anggota komite informal ini saling mempublikasikan technical report yang disebut RFC, Request for Comments. RFC disimpan secara online, sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RFC yang masuk diberikan suatu nomor urut. Pada tahun 1989, oleh karena internet terus bertumbuh, maka diperlukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAB direorganisasi kembali menjadi IRTF atau Internet Research Task Force, dan juga dengan IETF, Internet Engineering Task Force. Kemudian OSI versus TCP/IP. Open System Interconnect atau OSI Layer dikembangkan oleh sebuah organisasi yang merupakan Badan Standarisasi Internasional ISO. Perkembangan ini merupakan usaha untuk menstandarisasi komunikasi data antara berbagai vendor agar tidak terjadi monopoli agar berbagai vendor dapat berkomunikasi. Sedangkan TCP/IP Layer dikembangkan oleh DoD, Department of Defense, dari US pada tahun 1970-an. Kenyataannya model teknologi TCP/IP ini ternyata lebih populer digunakan di pasar ketimbang model yang dikembangkan oleh OSI. Apa sih persamaan OSI layer dengan TCP/IP layer? Yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Yang kedua, memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dan dalam mencapai alamat tujuannya. Paket switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur atau path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switching. Teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Yang kelima, bagi network profesional, kedua model tersebut di atas harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Kemudian apa perbedaan dari OSI layer dengan TCP/IP layer? Yang pertama, di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu application layer. Yang kedua, dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan dalam TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang keempat yaitu TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Yang kelima, OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemudian TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Kemudian, UDP versus TCP/IP. Mulai dari pengertian. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Lalu TCP adalah bagian inti penting dari Internet Protocol atau IP yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Kemudian apa perbedaan kemampuan koneksi antar keduanya? Bila komputer kalian menggunakan UDP, maka kalian bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan kalian untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data.
Kemudian tentang karakteristik. UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Mengenai contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh untuk UDP adalah Sun RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh aplikasi untuk TCP antara lain FTP, SMTP, dan Telnet. Mengenai jenis port yang digunakan juga berbeda. Perbedaannya terletak pada UDP menggunakan port 16-bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152 sampai 655135 untuk Everall port dan port 1 sampai 1023 untuk well-known port dan port 1024 sampai 49151 untuk registered port. Sedangkan untuk TCP menggunakan port 16-bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Kemudian transmisi data. Proses transmisi data pada UDP dilakukan dalam bentuk datagram, yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.